Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita ketemu lagi untuk belajar fisika dengan materi dinamika rotasi. Melanjutkan materi sebelumnya. Jadi untuk dinamika rotasi hari ini nanti sebagaimana biasa, nanti akan kita bagi. Yang pertama kita coba bahas teorinya sebentar, setelah itu kita perdalam dengan latihan soal, gitu ya. Baik, untuk hari ini kita langsung mulai saja. Untuk dinamika rotasi, hal yang perlu kita ingat ya, bahwa ketika kita belajar tentang dinamika rotasi, itu ada satu besaran yang perlu kita ketahui. Jadi yang pertama ada namanya momen gaya. Ya, momen gaya atau biasanya disimbolkan dengan torsi. Gitu ya. Nah, momen gaya itu apa ya? Momen gaya itu adalah suatu besaran yang besarnya sama dengan gaya dikali lengannya. Jadi kalau kita misalnya kita bayangkan kita membuka menutup pintu ya, maka dorongan tangan kita itu namanya gaya. Kemudian jarak tangan saya tadi ke engselnya itu namanya lengan. Nah, gaya dikali lengan itu namanya momen gaya atau gaya putar. Makanya secara matematis momen gaya itu dirumuskan sama dengan F kali D. Ya. Jadi kalau kita gambarkan tadi ya gini ya, ini misalnya batang gitu. Maaf. Ya, ada batang begini. Kemudian saya beri gaya. Nah, ini namanya lengan. Simbolnya D atau R. Ini gayanya. Nah, titik tumpuannya ini namanya poros. Jadi lengan itu intinya ya gaya, jarak tempat gaya ke poros. Itu namanya lengan. Nah, berarti secara rumus seperti ini nanti kalau kita nyatakan satuannya apa ya? Berarti satuan momen gaya itu ya Newton meter. Kemudian hati-hati juga bahwa momen gaya yang sama dengan F kali D itu terjadi apabila F dengan D itu saling tegak lurus. Ini harus tegak lurus. Lalu bagaimana kalau misalnya ada permasalahan begini ya, ada batang, kemudian saya tarik gaya tapi arahnya tidak tegak lurus ya, terhadap lengannya ini, D ini ya. Melainkan membentuk sudut tertentu. Misalnya sudutnya alfa. Pada saat ini kita nggak bisa langsung merumuskan bahwa torsi itu sama dengan F kali D. Ya. Tapi caranya adalah kita harus mencari komponen F yang tegak lurus D. Jadi kita uraikan ya, F ini diuraikan sehingga muncul komponen-komponennya. Ada komponen F yang searah batang ya, ada komponen F yang tegak lurus batang. Anggap aja ini misalnya F aksen. Maka sesuai gambar ini, nanti torsi itu akan kita rumuskan sama dengan F aksen kali D. Ya. Tentu F aksen itu nanti akan sama dengan sisi miringnya itu F. F aksen itu sebenarnya kan sisi di depan sudut kan. Makanya jadinya nanti F aksen itu ya sama dengan F-nya sinus alfa kali D. Jadi boleh seperti itu. Atau cara yang kedua,
kita menegak luruskan D terhadap F. Biar jelas ya, karena nanti ada beberapa gambar yang menuntut seperti itu. Ya misalnya gambarnya tetap ya begini. F-nya miring dan alfa. Di sini D. Kita bisa mencari komponen yang tegak lurus itu yang kita cari komponen D-nya ya. Caranya adalah F ini dipanjangkan. Kemudian dari poros kita tarik garis berpotongan tegak lurus dengan perpanjangan F tadi. Inilah yang namanya D aksen. Jadi bisa dari gambar ini nanti torsi itu dirumuskan sama dengan F kali D aksen. Ya, F kali D aksen. Hapus ya. F kali D aksen. Nah, D aksennya tetap ya sama D aksen D sin alfa. D sama saja. Makanya nanti intinya torsi itu sama dengan F kali D asalkan F dan D saling tegak lurus. Kemudian yang penting juga bahwa torsi merupakan besaran vektor. Nah, penentuan positif negatifnya nanti tergantung dari arah putar yang ditimbulkan. Biasanya perjanjiannya adalah kalau arah putarnya itu searah perputaran jarum jam, berarti torsinya positif ya. Kalau berlawanan itu berarti negatif, gitu ya. Itu torsi atau gaya untuk memutar ya, gaya anguler. Itu yang pertama. Jadi untuk dinamika ada torsi F sama dengan D. Kemudian yang kedua, nanti ada besaran yang namanya momen inersia. I ya. Nah, kalau momen inersia itu rumus umumnya berarti gini, I sama dengan K kali M R kuadrat. K itu namanya konstanta inersia. R-nya jari-jari. M-nya massa. Beda dengan momen gaya, kalau momen inersia itu besaran skalar. Jadi kalau ini skalar ya. Satuannya yang menyesuaikan berarti kilogram meter kuadrat. Jadi satuannya nanti kilogram meter kuadrat. Itu momen inersia. Ya. Jadi dua ini yang terpenting kalau kita belajar tentang dinamika rotasi. Nah, terkait dengan dinamika rotasi ya. Nanti yang C ini tentang dinamika rotasi. Nah, dinamika rotasi itu tidak bisa terlepas dari namanya dinamika translasi, hukum Newton ya. Kalau hukum Newton kan ada persamaan begini kan, sigma F sama dengan M kali A. Ini namanya dinamika translasi. Nanti kalau dinamika rotasi itu rumusnya begini, sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ya. Jadi ini kaitannya dengan rotasi yang bawah. Yang atas ini translasi. Jadi kalau benda itu bergerak translasi saja, maka yang berlaku nanti rumus dinamika translasi. Kalau benda itu berputar saja, maka yang berlaku rumus dinamika rotasi. Kalau benda itu menggelinding, maka yang berlaku dua-duanya. Makanya setiap tinjauan gerak benda, yang kita lihat apakah benda itu translasi, atau rotasi, atau menggelinding. Gitu ya. Ini dinamika rotasi. Sudah ya. Memang ada kesetaraan ya antara translasi dan rotasi itu. Ini ya, ini
tak buka screen baru. Jadi mungkin kalau kita bandingkan gerak translasi dan rotasi itu seperti ini. Kalau buat tabel itu ya, gini kan. Ini misalnya translasi. Translasi. Ini rotasi. Ini hubungan. Contoh misalnya kalau translasi ada jarak ya, S. Nanti jarak rotasi itu θ. Nanti hubungannya S sama dengan θ kali R-nya. Kalau ada kecepatan V, ini ada omega, kecepatan sudut ya. V sama dengan omega kali R. Ada A, ada alfa. Nanti akan berlaku A sama dengan alfa kali R. Nanti ada gini, M, massa. Ternyata ada momen inersia. Jadi sebenarnya momen inersia itu setara dengan massa untuk rotasi. Hubungannya I sama dengan M kali R kuadrat. Kemudian di sini ada K ya, konstanta inersia itu nanti tergantung dari sumbu putar dan bentuk bendanya. Sudah 4 ini sebenarnya inti pokoknya. Sehingga kalau misalnya di gerak translasi ada F, di rotasi nanti ada momen gaya ya. Kalau gaya itu kan rumusnya M kali A. M kali A. Torsi ngikut aja sama dengan I kali alfa. Ya. Nah ini nanti kalau kita turunkan akhirnya memang ketemu torsi sama dengan F kali R atau kali D tadi. Misalnya nanti ada momentum linear atau momentum translasi. Nanti ada L, momentum sudut. Kalau misalnya momentum linear itu M kali V, maka momentum sudutnya sama dengan, ikut aja, MV. Berarti I sama omega ya. Berarti I omega. Nanti kalau kita turunkan akhirnya ketemu bahwa L sama dengan P kali R. Gitu ya. Jadi untuk mengingat lebih gampang seperti ini. Sama nanti misalnya ada EK translasi, rumusnya adalah setengah MV kuadrat. Nanti ada EK rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Nanti kalau kita hubungkan ternyata EK translasi dan rotasi itu sama. Itu ya. Oke. Jadi teorinya mungkin seperti itu. Jadi, untuk dinamika rotasi mungkin nanti ada tambahan-tambahan, misalnya, kalau ada permasalahan tertentu harus diselesaikan dengan cara pakai hukum kekekalan energi, ya, dan seterusnya itu sambil jalan. Demikian kita coba pendalaman materinya ya. Nah ini sebelum ke sana, ini tadi momen inersia ya, karena tabel saya taruh di belakang. Jadi untuk momen inersia itu ternyata nilainya kan sama dengan K kali M kali R kuadrat. Nah, nilai K itu adalah konstanta inersia. Nilainya tergantung apa? Tergantung bentuk dan porosnya. Contoh misalnya kalau ada batang ya, panjang. Kemudian diputar, porosnya di tengah-tengah. Artinya seperti ini ya, ini L dibagi 2 kan, berarti ada yang kiri itu setengah L, yang kanan ya setengah L. Diputar. Maka momen inersianya adalah 1/12 mL kuadrat. L-nya panjang ya. K-nya berarti 1/12 ini K. Ya. 1/12 ini.
sama-sama batang, tapi kalau diputar di tepi, itu K-nya berubah menjadi sepertiga. Atau kalau kita buat rumus umum ya, sebenarnya ada rumus begini, I ya, tak sampai di sini ya. I 2 itu sama dengan I1 plus MR kuadrat. I1 itu ini ya, jadi yang pokoknya yang jadi patokan itu adalah batang yang diputar di tengah. Itu 1/12 ml kuadrat, dihafalkan. Nanti kalau saya geser porosnya itu ke tepi, itu artinya R-nya ini pergeserannya. Oh, berarti R-nya itu nanti diisi setengah L. Coba kalau misalnya I1 itu 1/12 ml kuadrat, kemudian MR-nya itu diganti setengah L kuadrat, nanti akan nemu jawabnya yang ini. Ya kan, 1/12 ml kuadrat plus M kali setengah L kuadrat ya. Berarti kan 1/4 L kuadrat kan. Nanti jadinya 1/3 ml kuadrat. Ini penting rumus ini, karena bisa jadi nanti gesernya poros itu tidak di tepi, tapi di sini ya. Di antara tepi dan tengah-tengah. Itu berarti pergeserannya R-nya itu hanya 1/4 L. Maka momen inersianya berapa bisa ditentukan dengan rumus yang ini. Ini yang tak bunderi ini yang sering muncul ya di soal. Kemudian yang sering lagi adalah silinder tipis berongga yang ini, K-nya 1. Jadi contoh cincin ya, cincin itu berarti masuk ini. Silinder tipis berongga. Kemudian yang berikut yang ini, yang sering muncul. Ya, silinder pejal. Ya. Jadi mata uang logam itu termasuk silinder pejal, K-nya setengah. Terus yang muncul juga yang ini, yang bola. Ya, bola tapi yang di tengah. Bola yang ini sama ya, yang ini ya, bola berongga. Bola pejal ya. Bola pejal itu bola yang padat dalamnya. Itu K-nya 2/5. Tapi kalau bola berongga, ya bola pingpong itu bola berongga. Berarti K-nya 2/3. Jadi dari sekian ini yang sering muncul di soal itu ya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 ini yang diingat-ingat ya persamaannya. Itu momen inersia. Oke, nah sekarang contohnya seperti apa? Ini, mungkin kelihatan ya. Jadi ada partikel, ya, masanya M1, M2, M3. Kemudian dipisahkan oleh jarak 1 meter, 1 meter. Jika M1 2 kg, M2 1 kg, M3 2 kg, tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut poros P. Berarti mutarnya pakai poros P yang ini. Nah, ingat kalau di sini partikel, momen inersia partikel itu K-nya sama dengan 1. Jadi saya tulis saja ya. Momen inersia partikel. Itu ya, I sama dengan MR kuadrat. Partikel ya. Nah, nanti kalau misalnya melibatkan beberapa partikel ya, momen inersia total ya sigma I itu ya sama dengan I1 plus I2 plus I3 dan seterusnya. Karena momen inersia itu skalar ya jumlahkan aja langsung. Seperti ini. Kalau kita cari berapa momen inersia sesuai gambar itu. Berarti sigma I totalnya ya sama dengan I1 plus I2
plus I3. I1-nya itu ya M R1 kuadrat atau M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat. Sekarang kalau porosnya di P berarti berapa IP? Nah, sama ya, M1-nya itu 2, tapi karena porosnya itu P berarti R1-nya itu 0. Sehingga di sini nanti ketemunya 0. M2 1 kg. R2-nya berarti jarak poros ke tempat partikelnya 1 meter. Berarti kan 1 kali 1 kuadrat. Plus M3-nya itu 2. R3-nya berarti jarak M3 ke titik P. Berarti kan kali 2 kuadrat. Sehingga momen inersia dengan poros P ketemunya ya 1 ya ditambah 2 kali 4 berarti 8 ya. Sama dengan 9. Satuannya kilogram meter kuadrat. Gampang kalau momen inersia ya, skalar kan. Sama nanti kalau berapa I Q. Berarti porosnya di Q. Ketemunya. Berarti M1 kali R1-nya 1 ya, 1 kali 1 kuadrat. Jarak M1 ke titik Q atau garis Q itu kan 1. Plus 0. Karena M2 memiliki R sama dengan 0. Plus berapa? M3-nya itu 2. Jaraknya ya 1 kuadrat. Gitu ya. Maka ketemunya adalah 1 ditambah 2 ya, sama dengan benar ya, 3 ya. Gitu ya. Kilogram meter kuadrat. Itu tentang momen inersia. Jadi besaran skalar. Kalau cari momen inersia total, tinggal jumlahkan saja. Oke, itu nomor 1. Terus, nomor 2. Ini memperdalam juga ya, tentang momen inersia benda. Tentukan momen inersia cakram pejal padat ya, bermasa 10 kg dan berjari-jari 0,1 meter jika sumbu rotasinya berada di pusat cakram. Jadi ini sumbu putarnya. Jari-jarinya diketahui R. Ini berarti cakram itu sama dengan silinder pejal. Nah ini yang sambil menghafalkan, kalau silinder pejal itu K-nya berapa? Ya, ditanyakan kan I. I sama dengan K M R kuadrat. K-nya berapa? Nah dilihat, kalau silinder pejal itu setengah ya. Nanti coba dicek setengah ya. Kalau silinder berongga itu 1. Makanya nanti ketemunya ya setengah kali masanya 10, R-nya 0,1 kuadrat. Berarti I akan ketemu sama dengan ya 5 kali 0,01. Ketemunya 0,05 kilogram meter kuadrat. Pakai yang biru aja. Gitu ya.
Itu untuk mengingat saja bahwa kalau silinder pejal, cakram itu momen inersianya setengah mr kuadrat. Nomor 3, mengingat juga. Tentukan nilai momen, nulisnya kok double-double, inersia bola pejal bermasa 15 kg dan berjari-jari 0,1 meter. Jika sumbu rotasinya berada di pusat bola. Nah, yang dicatat berarti bola pejal. Karena bola pejal, K-nya, diingat ya, bola pejal itu K-nya 2/5. Kalau bola berungga, bola pingpong itu 2/3. Maka momen inersia bola pejal di sini akan sama dengan 2/5 dikali M kali R kuadrat. Yes ya, tinggal masukkan 2/5 kali 15 kali 0,01 ya. Hasilnya coret 3 ya, berarti 0,06 kilogram meter kuadrat. Saya kira sudah ingat ya, nanti kalau ada bola, baik itu berungga maupun bola pejal, K-nya sudah bisa diingat, termasuk silinder dan termasuk batang panjang. Oke, terus nomor 3, nomor 4. Ini batang panjang, diingat lagi ya. Batang AB bermasa 2 kg diputar melalui titik A. Ternyata momen inersianya 8 kg meter kuadrat. Bila, bukan bili ya, bila. Diputar melalui O, ya, diputar melalui O, yang mana AO sama dengan OB, momen inersianya menjadi berapa? Masih ingat ya, kalau sumbu putarnya itu di tengah, berarti IO, baru saja kita bahas ya, itu kan sama dengan 1/12 ml kuadrat. Kalau IA, tadi ketemunya berapa itu? 1/3 ya, ml kuadrat. Kita lihat bahwa momen inersi yang 8 itu adalah IA, ya kan? Jadi IA itu 8. Sebenarnya kita bisa menyetarakan ini kan, ya. Jadi kalau kita setarakan bahwa mungkin cara detailnya kan bisa disetarakan gini kan, ml kuadrat itu sama dengan 3 IA atau sama dengan 12 IO. Benar ya? Udah, berarti IA sama dengan 4 IO. Yang diketahui itu adalah IA. Ya. Jadi momen inersia ketika di A itu adalah 8. Berarti IO-nya berapa? Berarti kan 8 sama dengan 4 IO ya. Maka IO sama dengan 2 ya, kilogram meter kuadrat. Jadi dibandingkan. Makanya ini kan satu hal ya tentang
batang panjang. Mungkin saja nanti gesernya di sini. Tidak di tengah dan di tepi. Makanya rumus yang tadi bahwa I2 itu sama dengan, atau IA gambar itu sama dengan IO plus MR kuadrat, itu jadi penting ya. Karena R itu nanti tergantung soalnya. Itu tentang momen inersia. Sudah ya. Kemudian kita sekarang masuk ke dinamika rotasi. Ada momen gaya tadi. Jadi ada misalnya yoyo ya, tahu yoyo ya, seperti ini. Pada gambar di bawah ini roda katrol pejal, C berputar melepaskan diri dari lilitan tali. Massa roda C adalah 300 gram. Jika percepatan gravitasinya 10, maka tegangan talinya berapa? Nah ini bayangkan, benda ini namanya berputar ya, berputar dan jatuh ke bawah, makanya ini perpaduan sebenarnya, perpaduan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Maka kalau menghadapi soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita ambil adalah kita jabarkan gayanya ya. Jadi gaya-gaya yang bekerja itu apa saja? Jelas yang pertama nanti gaya berat. Ambil aja yang namanya yoyo ya. Gaya beratnya W. Lalu yang kedua ya tegangan tali. T ya, ini. Nah, karena benda ini perpaduan, gerakannya adalah dari antara rotasi dan translasi, maka nanti syarat dinamika rotasi, sigma torsi ya, sama dengan I kali alfa berlaku ya, sigma F juga ya. Ini kan. Gitu ya. Jadi yang atas ini sebagai dinamika rotasi, yang bawah adalah translasi. Yang rotasi, ya, tentu gini caranya mikir. Ini yang menyebabkan benda berputar itu apa? Jelas talinya ya. Kalau tidak ada tali saya jatuhkan, ya tidak berputar. Makanya tali itulah yang menyebabkan yoyo ini berputar. Makanya nanti sigma torsinya itu ya disebabkan oleh tegangan tali. Kemudian sumbu putarnya itu di pusat yoyo ya, yang jari-jarinya R. Sehingga torsinya itu ya tinggal gini aja, T dikali R. Gaya kali lengan, sudah tegak lurus kan? Sama dengan I kali alfa. Nah, I-nya itu adalah K M R kuadrat. Alfanya itu adalah A per R. Gitu ya. Sudah ya. Kemudian kalau tinjauan gerak translasi, benda akan turun ke bawah. Nah, gaya yang secara translasi bekerja itu yang ke atas adalah T, yang ke bawah adalah W. Karena benda itu jatuhnya ke bawah, maka sigma F isinya adalah W min T ya, sama dengan M kali A. Sudah ada dua persamaan, dari gerak rotasinya muncul, dari gerak translasinya muncul. Tinggal memadukan untuk mencari T ya. Kemudian K, hati-hati, K itu dilihat dari ini, roda pejal. Berarti ini termasuk silinder, makanya K-nya adalah setengah. Sambil dihitung ya di rumah ya, K sering muncul gini ya, K sama dengan setengah. Ya, ada persamaan 1, persamaan 2. Tinggal memadukan. Oke. Ini R-nya besar ya, besar semua boleh ya. Jadi R nanti kan bisa dicoret sih, R-nya hilang. Makanya R tidak diketahui nggak apa-apa. K-nya setengah. Mungkin bisa dipadukan lewat A, bisa ya, karena yang kita cari kan T. Jadi misalnya dari yang bawah ini ya, substitusi misalnya A sama dengan M kali G min T per M misalnya, boleh ya. Terus
Kalau yang atas itu A itu sama dengan apa? T per km ya, T per km. Sehingga A sama dengan A nanti akan ketemu bahwa T per km sama dengan mg min T per M ya, M-nya dicoret. Sehingga nanti ketemunya gimana? Ya, kalau kita lakukan perkalian silang berarti ketemunya kan T sama dengan K mg KMG min KT ya. Atau berarti T plus KT akan sama dengan KMG. Maka T ya, T akan sama dengan K kali MG per K plus 1 ya. Ya ini kan K plus 1. Saya kira tinggal masukkan ya, berarti nama dengan setengah. M-nya itu 0,3 kali 10 per 3 per 2. Gitu kan. 2-nya dicoret. Maka ketemunya nanti ya 30 per, bukan 30 ya, 3 per 3 ya berarti 1 Newton gitu ya. Nanti dicek lagi ya. Jadi yang inti sebenarnya ini aja ya. Setiap permasalahan yang kita lihat gerakannya. Apakah benda itu berotasi saja, bertranslasi saja, atau berotasi dan bertranslasi. Jadi asal muasalnya di sini. Ya. Ini contoh tentang dinamika. Bisa ya? Nomor 6. Dua buah benda dihubungkan dengan tali dan katrol berjari-jari 10 cm. Di katrol itu jari-jarinya 10 cm. Ditahan dalam kondisi diam kemudian dilepaskan seperti gambar. Jika massa MA 5 kg, MB 3 kg, katrol masanya M besar 4 kg, tentukan percepatan gerak benda. Jadi MA-nya lebih besar ya. Mungkin kalau menghadapi soal seperti ini, kita pakai cara detail aja ya. Yang pertama jelas nanti kita uraikan gaya yang bekerja di masing-masing benda. Contoh misalnya ketika benda A, nanti gayanya apa? Pertama jelas gaya berat ya, WA. Kemudian ada T. Ini anggap aja TA. Ini kalau katrolnya dianggap bermassa, TA dengan TB nanti beda loh ya. Nggak bisa disamakan. Kemudian ada di B juga demikian, ada WB, ada TB. Di katrol juga demikian, nanti ada TA. Jadi kalau dilihat dari katrol, TA itu arahnya ke bawah. TB ya, juga ke bawah. Nah, ini kalau kita urutkan gerakannya kan, A itu jatuh ke bawah dengan percepatan A, B nanti bergerak ke atas dengan percepatan A juga. Nah, katrol itu gerakannya muter. Percepatannya ya alfa. Nah, inilah yang saya katakan ya, bahwa ini nanti gerakannya apa saja sih. Kita lihat satu-satu. Ya, kita belajar menguraikan ya. Jadi misalnya kita lihatlah A atau lihatlah benda A. Maka benda A itu bertranslasi. Maka persamaannya jelas sigma F sama dengan M kali A. Karena translasi. Rumusnya ya WA min TA sama dengan MA kali A. Ini persamaan 1.
Gitu ya. Kalau B, ya, lihat yang translasi dulu ya, lihat B. B itu gerakannya ya translasi. Makanya berlakunya ya sigma F sama dengan M kali A. Karena bergerak ke atas, persamaannya nanti ya TB min WB sama dengan MB kali A. Ini persamaan 2. Nah, katrol, sekarang lihat katrol. Lihat katrol. Kalau katrol itu rotasi ya, benar ya, rotasi ya. Nanti berarti rumusnya sigma torsi sama dengan I kali alfa. Sigma torsinya, ini berarti kan TA itu memutar ke kanan, ke turun ya, kemudian ini TB itu ke kanan gini ya, set gitu ya. Makanya antara TA dan TB itu menyebabkan arah putar yang berlawanan. Ini nanti kalau kita jabarkan nanti ketemunya ya tinggal gini, sebenarnya TA kali R dikurangi TB kali R. Atau bisa kita tuliskan TA min TB kali R. Gaya kali lengan ya. Sama dengan I ya. Kita lihat I itu berarti K kali M R kuadrat. Biasanya alfa langsung diganti dengan A per R. Itulah sebabnya nanti R itu bisa saling dicoret ya. R ini coret. Jadi inilah yang namanya metode diagram benda bebas itu seperti ini. Masing-masing benda kita tinjau gayanya, muncul persamaannya, baru kita substitusikan ya. Hingga nanti kalau kita substitusikan misalnya dari persamaan 1, jelas muncul TA itu sama dengan apa TA? WA min MA kali A. Sehingga nanti dari persamaan 1 kita padu ke persamaan yang ketiga ini, nanti TA-nya diganti aja dengan TA, berarti kan sama dengan MA kali G, ya ada WA itu, min MA kali A. Yes, itu TA ya, yang ini. Ya, yang ini. Kemudian TB itu apa TB? MB kali A plus MB kali G ya. Ini min pindah sini ya, geser. Sehingga ketemunya nanti TB itu jadinya min ya. Apa? MB kali A min juga ya. MB kali G. Sama dengan apa? K M, M-nya ini hati-hati, M-nya ini M katrol ya. Ini pakai M besar ya, M besar, M katrol. M kali A. Nanti yang mengandung A jadikan satu ruas, maka ketemunya nanti kan MA ini min MB kali G. Ini toh sama dengan K kali M ini ditambah MA ini ya ditambah MB dalam kurung kali A. Ini rumus umum sebenarnya ya. A nanti akhirnya sama dengan MA min MB kali G dibagi apa? K kali M massa katrol ditambah MA
ditambah MB. Ini ya, ini sebenarnya bisa dipakai sebagai rumus umum biar tahu asal-muasalnya dari mana. Itu. Sehingga kalau ditanya percepatannya berapa, ya tinggal masukkan aja. Berapa ini? 5. Ya, 5 dikurangi 3 itu berarti 2 sama dengan 2 kali 10 per K. K-nya katrol itu setengah. Setengah kali 4 berarti 2. 2 ditambah 8 ya berarti 10. Makanya nanti percepatannya ketemunya ya 2. Oh berarti ini nanti A itu akan meluncur ke bawah dengan percepatan 2. B bergerak ke atas dengan kecepatan 2. Gitu ya. Oke, seperti itu. Kalau tegangan tali A dan B saya kira tinggal menyesuaikan ya. TA itu berapa dari sini. Dengan A-nya diganti 2. Jadi misalnya ya di sini ya waktu TA rumusnya TA itu kan sama dengan MA kali G min MA kali A. Sehingga ketemunya MA-nya itu 5 kali 10 min 5 kali 2. Sehingga hasilnya adalah 40. TB ya sama, TB dari sini, lempit di sini ya, TB Kira TB berarti kan sama dengan MB kali A ditambah MB kali G. MB kali A plus MB kali G. MB-nya itu 3 kali 2 itu 6. 3 kali 10 itu 30 ya. Maka ketemunya berarti 36 Newton. Gitu ya. Pokoknya konsep kita pegang, saya kira tidak masalah gambar apapun. Beda ya, berarti TA-nya ketemu 40 Newton, TB-nya ketemu 36 Newton. Oke, beda ya. Ingat ya, translasi. Terus rotasi. Yang berikut. Yo. Balik. Ini. Nomor 7. Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang ABCD seperti gambar. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A. Momen gaya terhadap titik A. Jadi kalau ditanya berarti sigma torsi A. Itu artinya momen gaya dengan poros di titik A. Bayangkan ini poros. Berarti F1 itu tidak bisa menyebabkan benda berputar ya. Kalau kita memutar pintu, tapi yang kita dorong itu engselnya yang nggak berputar ya kan gitu kan. Artinya lengan gayanya F1 itu 0. Berarti nanti momen gaya itu hanya ditimbulkan oleh F2, F3 ini F3 dan F4. Kemudian arah putarnya dilihat ya. Oh F1 jelas. Bayangkan kalau di titik A ini saya beri engsel ya. F2 akan mutarnya ke sana. Ya, searah perputaran jarum jam. F3 melawan. F4 searah. Sehingga torsi A itu besarnya ya sama dengan tinggal gini aja. F1 kali 0 karena lengannya itu 0 ya, plus F2 kali D2 nanti kita cari berapa, plus F3 kali D3 plus F4 kali D4. Tinggal masukkan 0
Anggap aja kalau yang searah perputaran jarum jam itu positif, berarti kan F2 itu positif ini, positif ya. Ini negatif, positif. Jadi F2-nya positif berapa? 4 Newton. Lengannya berarti sekian, 2 meter. Sudah tegak lurus ya, berarti nggak ada masalah. Kemudian baru min. Min berapa? 5. Kali lengannya berarti sekian. Berapa itu? Ya 2 tambah 1. Berarti kali 3. Terus F4-nya plus lagi, 10. Lengannya 3 tambah 1 tambah 2, berarti 6. Gitu kan? Hasilnya, oh berarti sigma torsi A sama dengan 0 ditambah 8 dikurangi 15 ditambah 60. Berarti 60 dikurangi 15 itu 45 ditambah 8 berarti 53 ya, Newton meter. Gitu ya, hati-hati. Jadi tergantung pertanyaannya. Misalnya ditanya sigma torsi C berapa? Berarti porosnya di C. Kalau porosnya di C, berarti nanti F1 mutar ke sana, positif ya. F2 mutar negatif. F4-nya positif. Tuh, ya. F4-nya, F3-nya tidak menyebabkan perputarannya. Jadi beda. Ya. Dengan gambar yang sama, gaya yang sama, kalau porosnya beda, hasilnya beda ya. Contoh ini kan misalnya ditanya FC berapa? Ya 10, F1 kan, kali 3 dikurangi, gitu kan ya, 4 kali 1, terus ditambah berapa? 10 kali 3. Sama dengan 30 min 4 plus 30 ya, ketemunya berarti 56. Beda ya. Jadi tergantung porosnya juga. Jadi hati-hati, harus bisa bayangkan arah putar yang ditimbulkan. Bisa ya? Oke. Terus nomor 8. Masih sama, tentang dinamika. Dua gaya F1, F2 besarnya masing-masing 8 Newton, bekerja pada batang homogen seperti gambar. F1, F2 besarnya sama ya. Agar diperoleh momen gaya sebesar 9,6 Newton meter terhadap poros O, berarti di sini O-nya sebagai poros, maka X berapa? Kalau O sebagai poros, berarti F1 mutar anti clockwise ya, jadi berlawanan arah jarum jam. F2 searah. Sehingga nanti persamaannya jelas ya, sigma torsi O sama dengan min F1 dikali 3 plus F2 dikali 3 plus X. Itu kan ya, lengannya F2 kan 3 plus X. Nah, torsi O diketahui 9,6. Sama dengan F1 8 kali 3 ya, plus 8 kali 3 plus X. Sehingga ketemunya ya 9,6 sama dengan 24. Benar ya? Plus, oh ini min ya, min 24, min. Terus plus 24 plus 8X. Ini kan bisa dicoret ya. Artinya 9,6 itu sama dengan 8X.
berarti X-nya ketemu ya. Sama dengan 9,6 dibagi 8 ya. 4,8 dibagi 4 ya. Berarti berapa? 1,2 ya. 1, ya. Jadi tidak sulit saya kira untuk dinamika rotasi ini. Sudah. Ini tentang momentum sudut. Hanya mengingat rumus. Sebuah partikel bermassa 0,2 kg bergerak melingkar dengan kecepatan sudut omega. Jika jari-jari lintasan sekian, maka momentum sudut ya, L sama dengan I omega. Benar ya? Yang diketahui M, kemudian omega, dan R. Makanya I-nya berapa? Ini disebutkan partikel. Kalau partikel, berarti K-nya 1 kan, berarti ini nanti ya M kali R kuadrat kali omega. Berapa? 0,2 kali R-nya 0,3. Berarti 0,3 dikuadratkan 0,09 kali omeganya itu 10 ya. Benar ya? Berarti hasilnya 2 kali 0,09 sama dengan 0,18 ya. Kilogram meter kuadrat per second ya. Jadi ini momentum sudut itu L. Kalau momentum linear kan P ya, sama dengan M kali V. Sudah ya? Nah ini nomor 10 itu sebenarnya tentang hukum kekekalan momentum. Tapi momentum sudut ya. Seorang penari balet berputar 3 putaran per second dengan kedua tangannya direntangkan. Pada saat itu momen inersianya 8 kg meter kuadrat. Kemudian lengannya dirapatkan sehingga momen inersianya 2 kg meter kuadrat. Frekuensi putarannya berapa? Ya. Jadi ketika seorang pebalet itu berputar itu memang harus menjaga agar momentum sudutnya itu konstan ya. Makanya nanti akan berlaku hukum kekekalan momentum sudut bahwa L sama dengan L aksen. Kalau ini tidak dijaga konstan nanti pebaletnya bisa jatuh. Gitu. Makanya bagaimana harus kecepatan berapa ketika lengannya terentang. Ya. Harus punya kecepatan berapa ketika lengannya dirapatkan. Ini harus diatur. Makanya agar tidak jatuh harus memberlakukan hukum kekekalan momentum sudutnya. Ini tinggal masukkan aja ini ya. I omega sama dengan I aksen omega aksen ya. Ya, jadi hanya gini aja. Ini namanya momentum hukum kekekalan momentum sudut. I yang pertama adalah 8 kali 3 sama dengan I aksen kali 2. Maka ketemunya ini coret-coret 4 ya. Maka I aksen sama dengan berapa ini? 12 ya. Putaran per second. Satuannya kebetulan sudah sama. Jadi pengembangannya tidak terlalu banyak untuk hukum kekekalan momentum sudut. Sudah ya? Yang berikut. Nah ini soal seperti ini namanya soal yang terkait dengan hukum kekekalan energi mekanik.
Jadi ada bola pejal ya. Bagaimana caranya agar bola pejal itu bisa mencapai puncak bidang miring? Dengan kecepatan awal minimum harus sebesar berapa? Jadi ada bidang miring, saya melempar bola dari dasar hingga sampai ke ujung. Ini tingginya diketahui H ya. Berapa ini? Nah, kalau menghadapi soal seperti ini, kita nanti bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi anggaplah bahwa energi mekanik di titik A, misalnya di titik A, EMA, di ujung itu B berarti akan sama dengan EMB. Ya, ini bolanya berputar loh ya, makanya namanya menggelinding ya. Jadi ada perpaduan antara gerak translasi dan gerak rotasi, sehingga tinjauannya ya menggelinding tadi. Sehingga ketika di A misalnya, di A kecepatannya V0, tapi ketinggiannya 0 ya, maka di titik A itu nanti akan berlaku persamaannya ya tinggal gini aja, EK di titik A akan sama dengan EB ya, EP ya, EP di titik B. Karena di titik B itu diasumsikan bola sudah berhenti, sehingga yang muncul hanya EP ya karena ketinggian. Cuma hati-hati karena gerakannya itu menggelinding, berarti perpaduan antara gerak translasi dan rotasi, EK-nya itu ya dua, EK translasi dan EK rotasi. Hingga kalau di sini saya pindah geser sini ya, EKA itu apa rumusnya? Berarti ya EK translasinya itu setengah MV kuadrat, EK rotasinya setengah I omega kuadrat, ini EK rotasi. Sama dengan MGH ya, EP itu kan pasti MGH ya. Terus ini nanti akhirnya jadi gini, setengah MV kuadrat plus setengah I-nya saya buat umum dulu ya, K M R kuadrat. Omega itu ya V per R, makanya kalau omega kuadrat berarti ya V kuadrat per R kuadrat. Sama dengan MGH. Sudah ya. Nanti M-nya dicoret. Gini toh. R ini coret. Jadi kalau kita mau mencari V, jelas ketemunya nanti kan V atau setengah V kuadrat plus setengah K V kuadrat sama dengan GH. Maka V akhirnya sama dengan akar, setengah itu pindah ya, jadi segini ya, 2GH per, ini 1, ini K ya, berarti K plus 1. Ini bisa dijadikan sebagai rumus umum. Dan berlaku bolak-balik ya, turun juga sama ya, kalau awalnya diam saya jatuhkan turun, V di bawah ya sekian. Akar 2GH per K plus 1. Gitu. Jadi kalau kita masukkan nilainya berapa ini? V minimum biro? Akar 2 kali 10 kali 7. Kemudian bola pejal, K-nya berarti berapa? 2 per 5 ya. 2 per 5. K plus 1. Sudah ya? Berarti ketemunya adalah akar 2 kali 10 kali 7 per
2/5 plus 5/5 berarti 7/5 ya. Coret. Berarti punya 10 ya. Tuh. Bisa ya. Oke. Nanti pertanyaan di belakang. Ini yang terakhir. Yang terakhir ini lebih aplikatif ya. Jadi kalau saya menggelindingkan dua benda, satunya itu silinder, satunya bola, di bidang miring yang sama, dengan gesekan yang sama, dari keadaan diam, tentukan perbandingan kelajuan silinder dan bola saat tiba di dasar bidang miring. Mana yang tiba lebih duluan? Ini biasanya tak buat tebak-tebakan ya. Mana? Kalau ada silinder pejal sama bola pejal, kemudian saya jatuhkan di bidang miring, mana yang jatuh atau tiba ke tanah paling duluan? Ya. Jadi yang mempengaruhi nanti ya murni K-nya kan. Kita kan punya rumus tadi ya, bahwa V, baik naik maupun turun itu sama ini, akar 2GH per K plus 1. Makanya nanti kalau kita bandingkan kelajuannya ya antara silinder pejal dan bola pejal itu ya perbandingannya berbanding terbalik dengan K plus 1 ini. Sehingga kalau kita rumuskan V silinder dibagi V bola, berbanding terbalik kan ini, akar ya. Berarti akar K plus 1 bola dibagi K plus 1 silinder. Karena 2GH-nya kan sama. Gitu aja. Jadi hasilnya akar bola K-nya itu 2/5. 2/5 tambah 5/5 berarti 7/5. Silinder setengah tambah 1 berarti 3/2 3/2 ya. Atau nanti berarti akar perbandingannya kan akar 14/15 ya. Benar ya? 7/5 dibagi 3/2 kan sama aja dengan 7/5 kali 2/3. Oh, berarti perbandingan kelajuan VS banding VB itu adalah 14 dibanding 15 akar. Akar 14 banding 15. Berarti bola dengan silinder kalau sama-sama dijatuhkan pada bidang miring, mana yang jatuh lebih duluan ya, atau sampai tanah itu lebih dulu? Ya dilihat angka yang besar ya. Kalau semakin besar V, berarti kan lebih cepat ya. Jelas berarti jawabannya adalah bola akan jatuh lebih duluan ya dibanding, atau bola akan sampai lebih duluan dibanding silinder. Gitu ya. Ini bisa dihafalkan juga. Sudah ya. Saya kira demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Yes. Tidak ada ya, menjelang libur. Cek. Ada chat nggak ada ya? Kosong. Sudah? Kalau sudah ya Pak Budi akhiri ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan tidak terjangkau saat ini bisa tanya secara di luar daring ini. Terima kasih. Mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.